menawar yang terlalu banget sampai serendah-rendahnya. Kenapa masuk dalam mental miskin? Karena di dalam diri ada rasa Halo, selamat siang Mas Bimo. Selamat sore deh ini. Udah Ya. jam 3. Kita biasanya live jam after makan siang ya Mas Bimo, jam Ya, 2. Nah Mas Bimo, kita kan akan bahas tentang mental miskin versus mental kaya. Kenapa mental miskin dan kaya ini sangat penting kita pahami Mas Bimo? ya, betul sekali. Karena mental itu kan berkaitan dengan kesiapan ya. Dan mental ini yang mendasari seseorang hidupnya kan seperti apa. Contoh mau bertanding, kalau mentalnya juara, potensi juara itu tinggi. Oke. Tapi kalau sudah pesimistis, maka mental kalahnya yang tinggi. Nah, kaya juga sama nih. Mental kaya itu sama seperti kayak kesadaran kaya. Untuk kaya, kita perlu kesadaran kaya. Untuk kaya, kita perlu sesuatu hal yang mendaratkan kekayaan ini mental. Contoh misalkan, kekayaan ini adalah helikopter ibaratnya ya. Helikopter ini supaya mendarat, dia butuh landasan untuk mendarat. Kalau nggak dibuat landasan, dia nggak bisa mendarat gitu. Oke, Ya, betul. dia nggak bisa mendarat. Maka mental kaya ini sebagai pondasi sebelum jadi kaya yang wajib dimiliki oleh seseorang supaya jadi kaya. Karena mental ini tidak berkaitan dengan apa yang dipunya sekarang. Kebalikan mental miskin, kalau punya uang banyak, mental miskin hanya tinggal nunggu waktu kok akan segera habis. Jadi mental ini berkaitan dengan seperti kayak blueprint kehidupan. Hidupmu mau dibawa ke arah mana, tergantung mentalmu saat ini gitu. Oke, nah kita akan bacakan nih komentarnya. Kalau punya uang 10 miliar akan ngapain aja. Nah ini biar kita ini ya mengidentifikasi teman-teman semuanya ini udah bermental kaya belum nih. Ada dari Kak Kipti, sedekah bantu anak-anak yatim, tambah modal usaha, bangun rumah, pergi umroh sekeluarga, investasi. Nah ini gimana Mas Bimo? Oke sih, tinggal usahanya apa gitu ya. Karena usaha itu kan banyak. Dan kadang orang itu ketika usaha, fokusnya adalah bentuk usahanya apa. Bukan supaya uang masuknya bagaimana. Oh, Kadang misalkan yang penting aku bikin usaha kuliner, tapi tidak menguasai sistem pemasaran. Gitu loh. Atau tidak bekerja sama dengan orang-orang yang hebat, yang dijago pemasaran. Maka ya buka-buka aja, tapi tidak rame karena nggak ada marketingnya gitu loh. Atau hanya sekedar yang penting aku punya usaha lah gitu. Yang penting kelihatan, tapi profit atau enggaknya enggak tahu. Nah, itu pun juga bagian dari mental ketika punya uang itu, punya usaha yang seperti apa. Itu juga bagian dari mental gitu. oke, next dari Kak Ataya Amir, aku mau sedekah beli mobil, lunasin amanah, invest umroh, haji, jalan-jalan. Nah ini lunasin amanah ini oke kah atau bagaimana Mas Bimo? Ya, termasuk bagian dari energi kekurangan ya. Hati-hati ya. Yang buat niat ngelunasin amanah ya. Kayak gitu. Dan kelayakan menerima nih, saya perlu membahas ini. Karena ini juga bagian dari mental. Artinya gini, Tuhan itu kan maha kaya. Betul. Maha besar, maha kaya, maha berkelimpahan. Dan tidak pelit. Namun pertanyaannya, kenapa belum menerima banyak sih kita? Itu kan karena kelayakan. Nah, rata-rata yang punya rencana ketika punya uang hanya untuk ego pribadi, itu secara nilai darinya untuk kelayakan ini kurang. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada goals, punya uang banyak, coba niatannya dibenerin. Karena ini sama kayak, misalkan gini nih, sama-sama ngajuin proposal kepadanya, kepada sang sumber rezeki. Kalau aku punya 10M, aku mau beli rumah, beli mobil, bayar utang, terus kemudian umroh dan sebagainya. Ini hanya untuk ego kecil. Oke. Sementara Tuhan itu butuh kepanjangan tangannya. Misalkan untuk menolong orang-orang yang berkesusahan, itu kan dia nggak bisa turun sendiri tuh, Betul. berwujud, ngasih orang uang kan nggak bisa. Dia butuh orang yang mau menjadi kepanjangan tangannya. Nah, coba cek orang-orang yang kayanya oke banget. Pasti berbaginya luar biasa. Contoh mungkin teman-teman yang generasi-generasi sekarang kan siapa sih yang nggak tahu Timothy Ronald kan gitu. Betul. Nah, dia setiap Jumat sedekah beras berapa ton?
Gitu loh. Jadi niatnya tuh sudah oke gitu loh. Maka dia dipercaya, diamanahi lebih karena apa? Layak gitu loh. Nah, bagaimana kita membangun layak? Dimulai dari apa? Mental, dari niat. Nah, kalau niatnya hanya untuk ego, sementara ini ada yang mau jadi kepanjangan tangannya, kira-kira nih, logika sederhana manusia berpikir, mana yang diprioritaskan? Yang untuk jadi kepanjangan tangannya kan? Kalau yang hanya untuk ego sendiri ya nanti dululah, ini ada orang yang mau jadi kepanjangan tanganku gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu ilustrasinya. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman semua yang sudah bergabung, kita akan bahas tentang mental kaya versus mental miskin. Nah, nanti teman-teman mungkin dari ilmu sore ini bisa mengidentifikasi nih di dirinya itu masih ada di mental miskin atau sudah ada di mental kaya. Teman-teman semuanya yang punya pertanyaan bisa langsung di drop di kolom komentar. Sambil Mei mau tanya-tanya ke Mas Bimo, nanti teman-teman bisa drop di kolom komentar gitu. Nah, mungkin Mas Bimo kita langsung aja masuk ke topik utama nih Mas Bimo. Nah, Mas Bimo, karena kan ini mungkin sangat sensitif ya pertanyaan Mei. Kadang itu orang itu nggak mau nih mengakui dia itu bermental miskin, ya kan? Iya, menarik. Orang nggak mau mengakui mental miskin itu nggak mau, di mana-mana nggak mau. Iya, betul. Bahkan dikatakan, dasar mental miskin, pasti suaka tua hati pasti marah ya. Iya, betul. Padahal realitanya dia memiliki itu. Oke, lanjut gimana? Nah, karena ini biasanya dialami oleh ibu-ibu ya, tawar-menawar, Mas Bimo. Itu masuk mental miskin kah atau gimana? Nah, mungkin Mas Bimo bisa mengawali apa sih itu mental miskin? Oke, nawar-nawar banget ya, yang ekstra banget sampai terutama terjadinya di pasar sih. Kalau mereka ke mall nggak pernah nawar gitu loh. Belanja ke orang kaya nggak pernah nawar, begitu ke ibu-ibu yang lagi mengumpulkan pundi-pundi cuan yang kecil gitu ditawar-tawar gitu ya. Nah, apa sih kaitannya dengan mental miskin? Nah, menawar yang terlalu banget sampai serendah-rendahnya. Kenapa masuk dalam mental miskin? Karena di dalam diri ada rasa aku ini enggak punya banyak uang. Bisa jadi. Yang kedua, terlalu eman. Eman mengeluarkan uang. Dan mental miskin itu enggak mau orang lain kaya. Harusnya dia layak terima segini lah. Enggak lah, masuk dia dikasih banyak. Enggak mau lah gitu. Dia segini aja lah. Dia pasti harga belinya tuh segini, harga untungnya segini, ini kebanyakan, jadi dia jangan dapat banyak-banyak. Ini bagian dari mental miskin. Karena salah satu juga mental miskin itu apa? Tidak suka melihat orang kaya. Gitu ya. Jadi, ketika belanja, nawarnya terlalu, ini bagian dari mental miskin. Gitu. Nah, mental miskin ini sama dengan kesadaran miskin. Nah, mental miskin ini membuat energinya bergerak di frekuensi kekurangan. Yang mengakibatkan apa? Ya, salah satunya miskinnya awet. Gitu. Jadi mental miskin itu seputar pola pikir ya, Mas ya? Ya, mungkin pola pikir yang dia menggerakkan energinya di frekuensi mana. Kalau di frekuensi kekurangan, dia akan mewujud menjadi realita kekurangan. Gitu. Oke, berarti orang yang bermental miskin ini belum tentu miskin atau tidak punya uang ya? Bahkan orang kaya pun bahkan bisa bermental miskin, Mas. Oke, jadi menarik. Mental ini tidak ada hubungannya dengan yang dimiliki secara physically. Gitu. Mental kaya belum tentu di kondisi yang tidak selalu punya uang ya. Tidak punya uang bisa saja bermental kaya. Atau mental miskin bisa jadi punya uang tapi bermental miskin. Akibat dampaknya tinggal nunggu waktu kekayaannya akan habis. Jadi orang mau sekaya apapun, kalau mentalnya miskin, dia akan jadi orang miskin pada waktu yang sudah nanti sampai lah. Intinya dia akan mewujud menjadi realita kemiskinan. Tapi kalau orang mental kaya, walaupun saat ini belum kaya, dia akan menuju kepada kekayaan. Makanya saya punya quote yang lucu, menggelitik, tapi juga keren gitu ya. Jadi mental miskin itu punya uang hanya sementara, gitu. Kalau mental kaya tidak punya uang itu hanya sementara. Oh, asik, keren nih. Coba diresapi lagi ya. Mental miskin punya uang itu hanya sementara. Cek aja, habis gajian, habis dapat bonus, ya kan, habis dapat pembebasan jalan tol. Kalau mental miskin punya uang hanya sementara. Tapi kalau mental kaya, misalnya habis bangkrut, atau penurunan omset, atau habis ketipu, ya kalau mentalnya kaya, dia cepat untuk balik. Gitu. Jadi mental kaya itu tidak punya uang hanya sementara. Mental miskin punya uangnya hanya sementara.
Oke nih teman-teman nih, ya udah sedikit paham nih tentang perbedaan mental kaya dan mental miskin ya. Nah, nanti introspeksi diri sendiri, apakah sudah ada di mental kaya atau belum. Nah Mas Bimo, biasanya mental miskin ini dari mana bisa terbentuk? Yes, yang paling terjadi, yang tanpa disadari sudah menjadi belief itu ya karena didikan sejak masa kecil. Gitu loh, didikan sejak masa kecil bahwa pegang uang banyak itu bahaya, bahwa tanpa disadari orang-orang tua itu mengajarkan mental miskin. Contoh juga misalkan, harus hemat, hemat-hematnya gitu ya. Nggak boleh terlalu kelihatan mengeluarkan yang mungkin kayak menghadiahi diri pun bisa jadi salah gitu loh. Nah, pola-pola asuh di masa kecil itu yang akhirnya bisa membentuk pola seseorang mental miskin. Termasuk ngomongin orang-orang bahwa orang kaya itu jahat dan sebagainya, membenci kekayaan, itu termasuk juga bagian dari mental miskin. Nah, biasanya pertama kali mereka dapatkan adalah edukasi dari orang tua gitu. Oke, gitu. Nah, berarti kadang kalimat uang tuh nggak tumbuh dari pohon, kamu tuh harus kerja keras. Nah, itu berarti menanamkan mental miskin. Salah satunya kerja keras ya. Untuk dapat uang harus kerja keras, ini juga mental miskin gitu loh. Karena tidak selalu kerja keras, uangnya lebih banyak gitu loh. Oke, berarti pengaruh lingkungan terhadap mental kita itu sangat berpengaruh ya Mas ya? Yes, sangat berpengaruh sekali. Apalagi tumbuh di lingkungan-lingkungan yang orang itu habitnya ketika punya uang itu terlalu perhitungan banget, ya terlalu berhemat banget. Kan di balik kata terlalu berhemat ini adalah memancarkan kemiskinan. Gitu. Oke, nah ini pertanyaan dari Kak Bambang Riswanto. Apakah orang yang hemat termasuk mental miskin? Ya, jadi hemat ini kalau di kadar yang cukup itu aman. Hemat karena menghargai uang yang masuk atau rezeki yang masuk itu oke. Tapi kalau terlalu hemat dan cenderung pelit, ini mental miskin. Gitu. Karena terlalu hemat itu apa? Takut uangnya habis. Seolah-olah uang tuh hanya dari situ, dia nggak ada sumber yang lainnya, nggak ada rezeki yang tak terduga, dan sumber uangnya hanya horizontal. Bukan vertikal. Ketika dia cemas uangnya bakalan habis, ya itu yang menjadi kategorinya mental miskin. Jadi harus berhemat. Kalau mental kaya, ketika ada sesuatu hal, misalkan ada kenaikan harga BBM atau apa, dia tidak berhemat fokus utamanya. Misalkan ada kenaikan tarif listrik, fokus utamanya mental kaya bukan berhemat dulu, tapi bagaimana penghasilan itu meningkat. Nah, kalau mental miskin itu ketika ada kenaikan harga barang, apa yang mau saya hemat? Karena mereka berpikir rezekinya hanya dari sini nih, hanya segini nih, nggak bisa nambah lagi nih. Kalau mental kaya, peluang adalah potensi uang masuk. Jadi begitu dia butuh keuangan lebih, dia fokusnya apalagi yang bisa jadi uang gitu. Oke, jadi ngomong mahal itu juga termasuk mental miskin ya Mas? Ya, padahal mahal itu kan, apa kata mahal? Kata mahal itu kan sebenarnya membandingkan apa yang dilihat dengan isi dompet kan gitu. Betul. Makanya saya punya istilah semua akan murah pada waktunya. Next dari Kak Des. Kalau punya hutang langsung buru-buru bayar itu mental apa? Mental kaya. Oh, mental kaya. Jadi buru-buru melunasi hutang itu mental kaya. Karena mental miskin itu sengaja menunda-nunda bayar hutang walaupun sebenarnya dia mampu. Okay. Itu mental miskin. Dan saya pernah mengalami itu soalnya. Pada saat dulu miskin itu mau bayar hutang tuh gini loh. Ya kan dia masih punya uang, jadi bayar utang itu bukan kewajiban. Kayak nunggu orang itu nggak ada uang dulu baru saya balikin. Selama dia masih ada uang banyak, dia kan sebenarnya nggak butuh uang ini, jadi tak pakai dulu lah. Ini mental miskin teman-teman. Jadi menunda-nunda bayar utang itu termasuk bagian dari mental miskin. Itu. Oke, nah efek berkepanjangan kalau kita tetap dan mungkin nggak mau menyadari kita itu bermental miskin apa Mas Bimo? Ya terjadilah kemiskinan sebenarnya. Jadi terus-menerus miskin gitu ya? Iya, awet gitu. Karena mental ini kan blueprint. Mental ini kan pondasi kehidupan. Mental ini juga bagian dari doa. Mental ini adalah energinya. Nah, everything is energy. Energi ketika dia terus-menerus memancar konsisten di situ, kemudian dia akan memadat, dia akan runtuh menjadi materi. Gitu loh. Materi itu ya benda, peristiwa, kejadian. Jadi segala sesuatu ketika energi itu terfokus, kemudian berulang-ulang di situ, dia akan mewujud. Nah, mental miskin ini adalah energi kekurangan yang bisa berpotensi membuat orang menjadi realitanya kekurangan. Gitu.
Oke, nah ngomong-ngomong soal mahal tadi, berarti mahal itu kan sebenarnya relatif ya Mas ya? Iya, relatif. Sesuai si dompet tadi. Gitu kan, misalkan iPhone 16 nih, bisa jadi beberapa orang mahal. Tapi bagi seorang Timothy atau Raffi Ahmad gitu ya, murah 16 juta, iPhone 16 mah murah gitu loh. 20-an juta sekian tuh barang yang murah gitu loh. Oke, nah teman-teman bagi yang sering ngomong mahal, nah ini hati-hati ya. Terutama di depan anak nih. Gitu ya. Jadi kadang misalkan ada mainan gitu ya. Nah, itu jangan, ini mahal gitu ya. Artinya apa? Kita sedang tidak disadari mendidik bahwa kita ini tidak mampu, nak. Kita ini miskin, nak. Ini mahal, jangan. Gitu. Jadi ketika anak minta mainan, jangan itu mainan mahal gitu. Dan itu tanpa disadari membentuk karakter seseorang loh. Ya, saya pernah ngajak anak kecil. Saya ajak belanja di minimarket, pilih mainan bebas gitu ya. Bareng sama anak saya milihnya itu, saya amati gitu. Nah, kemudian di mainan-mainan tertentu dia ngomong, jangan ini mahal, jangan ini mahal, jangan ini mahal. Padahal saya yang bayarin. Saya yang keluar uang itu tidak mengatakan mahal. Tapi si anak kecil ini sudah punya mental begitu loh. Ini mahal. Artinya apa? Ini tidak layak untuk dibeli. Ini mainannya orang kaya. Artinya apa? Diri yang masih miskin ini tidak boleh mainan ini. Nah, ini mental gitu loh. Ya, padahal saya sudah bilang, ambil apapun. Ini kan untuk ngetes ya. Ambil apapun, om yang bayar gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Ini mahal, ini mahal. Anak saya bingung kan. Apa sih mahalnya? Dia baru tahu. Apa itu mahal? Nggak ada yang mahal. Semuanya murah, saya bilang gitu. Hanya kita perlu mengedukasi, perlu atau tidaknya. Jadi misalkan, uang ayah emang nggak banyak gitu ya. Saya bilang, uang ayah banyak. Tapi bukan berarti uang ini hanya untuk beli mainan. Atau tidak semuanya harus dibelikan mainan. Kita beli seperlunya sesuai kebutuhan. Gitu. Oke, nah itu kalau untuk yang berduit. Kalau misalnya kita nggak punya duit, terus anak kita ngelihat mainan anak tetangga, bilang itu mahal, bisa diganti dengan kalimat apa, Mas? Atau ya besok menabung dulu ya, atau gimana, Mas? Ya, intinya jangan mengatakan satu mahal, yang kedua kita nggak punya duit. Jadi alasan ini yang nggak boleh diucapkan ketika anak minta sesuatu yang kita nggak punya uangnya. Gitu. Jadi misalkan untuk saat ini kamu belum perlu itu. Gitu. Untuk saat ini sedang ada kebutuhan lain yang lebih penting, misal seperti itu. Jadi jangan mengatakan bahwa itu mahal atau kita tidak punya uang banyak, itu mainannya orang kaya apalagi ya. Itu mainannya orang kaya. Walaupun tidak ngomong kita orang miskin, tapi langsung nih tertancap gitu loh. Oh, berarti aku nih miskin. Berarti aku tidak bisa punya mainan orang kaya, termasuk makan loh. Ya, makan di sana. Jangan, itu tempat makan orang kaya. Nah, itu artinya apa? Itu tempat makan orang kaya, yang nggak makan di situ berarti orang miskin. Nah, gitu. Itu ini soal mental tuh kayak gitu. Tapi kalau sengaja, padahal mampu, nah ini yang menjadi mental miskin gitu loh. Jadi kayak seolah-olah yang jebakan di balik itu tuh tadi, terasa uangnya yang masuk hanya segitu gitu loh. Sehingga satu-satunya cara, aku harus berhemat.